Selamat datang di course Mengerti Akuntansi Tanpa Menghafal. Jadi seperti yang sudah diketahui, kita di sini akan belajar bagaimana kita bisa memahami accounting secara komprehensif dengan menggunakan logika. Jadi tidak perlu banyak yang harus kita hafal. Jadi dengan mengerti logika bisnis dan logika akuntansi, kita dengan sangat mudah bisa mengerti materi mengenai accounting dan keuangan. Kali ini kita akan belajar bagian dari modul pengantar akuntansi 1. Nah, bagian pertama dari modul tersebut adalah introduction. Jadi kita akan memahami dasar-dasar yang paling fundamental yang harus kita pahami agar kita dapat mengerti materi-materi berikutnya. Mungkin kalian pernah juga mendapatkan materi ini di video-video yang lain. Tapi kali ini kita bakalan lebih detail dan tentunya bakal diulang atau ditekankan bagian-bagian yang penting yang memang harus kalian pahami. Supaya tidak berlama-lama, kita langsung mulai saja. Seperti yang kita tahu, kita juga harus tahu bahwa ada 3 tipe bisnis pada umumnya. Yang pertama adalah perusahaan jasa, berarti mereka tidak menjual produk fisik, tetapi mereka menawarkan jasa kepada konsumennya. Yang berikutnya adalah perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, artinya mereka itu membeli barang dari perusahaan lain atau dari supplier, lalu barang itu dijual ke konsumennya. Jadi dia tidak menciptakan barang sendiri. Kalaupun ada modifikasi, mungkin dia hanya memodifikasinya sendiri sedikit atau bahkan mungkin hanya diganti packingnya saja. Tetapi barang jualannya sebagian besar adalah dia membeli dari perusahaan lain. Ya, misalnya ini seperti ini ya, minimarket misalnya. Jadi dia membeli barang dari yang lain lalu dia menjualnya lagi kepada customer. Lalu perusahaan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang membuat sendiri barangnya lalu menjual ke orang lain. Jadi bedanya dengan perusahaan dagang adalah perusahaan dagang itu barang jualannya adalah beli dari orang lain. Sedangkan si perusahaan manufaktur ini dia membuat sendiri. Terus kok berarti dia tidak membeli apa-apa dari vendor dong? Oh, dia juga membeli, cuman dia membelinya dalam bentuk bahan baku. Jadi dia membeli bahan baku, setelah itu dia olah sendiri, setelah itu dia jual. Nah, dengan tahu 3 perbedaan jenis bisnis ini, kalian nanti bakalan tahu mengapa pencatatannya atau secara akuntansinya itu berbeda. Tetapi step pertama adalah kalian memang harus memahami perbedaan di antara ketiganya. Walaupun pada dunia nyata seringkali satu perusahaan itu memiliki beberapa tipe bisnis. Jadi ada yang perusahaan yang jasa, misalnya dicampur dengan dagang juga. Misalnya penjahit. Penjahit itu kan perusahaan jasa ya. Dia memberikan jasa menjahit. Tetapi terkadang dalam prakteknya dia juga menawarkan bahan kainnya. Jadi supaya si pelanggan itu tidak usah repot-repot mencari kainnya. Nah, berarti itu kan ada jasa, ada dagangnya ya. Itu seperti apa? Pada umumnya, perusahaan-perusahaan seperti itu tetap memiliki satu tipe bisnis yang paling utama. Itulah yang bakal dicatat menggunakan metode tersebut. Jadi misalnya kalau yang penjahit tadi mungkin 90% penghasilannya itu dari jasa jahitnya ya. Yang penjualan kainnya hanya 10%. Jadi kemungkinan si akuntannya bakal membuat laporan keuangannya berdasarkan yang jasa. Setelah itu dia akan modifikasi sedikit supaya mengakomodir transaksi lainnya. Nah, untuk bagian pertama ini nanti contohnya kita akan menggunakan perusahaan jasa. Mengapa? Karena itu yang paling sederhana. Jadi kita akan membuat perusahaan dari awal berdiri sampai dia berjalan 1 tahun, lalu catatannya itu seperti apa. Nah, yang paling mudah untuk ini adalah perusahaan jasa karena kan kita tidak usah memikirkan barang dagangannya ya, karena berupa servis saja. Tetapi di bagian-bagian kedepannya tentunya kita akan
membahas juga mengenai perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Berikutnya adalah ada 3 tipe organisasi atau tipe perusahaan yang tentunya ada plus dan minusnya. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Misalnya ini, si Ed bikin toko buah. Ya udah, dia bikin aja seorang. Mau untung merugi dimakan sendiri. Berikutnya adalah partnership. Berarti dia ada 2 orang, misalnya Ed and Marty. Jadi modalnya pun jadi berdua. Kalau di Indonesia mungkin ini bisa disebut CV atau firma biasanya. Nah, yang ketiga adalah bentuk perusahaan yang sudah corporation. Berarti kalau secara sederhananya ini bisa kalau di Indonesia itu jadi PT gitu. Jadi ada pemegang saham dan lain-lainnya. Ini ketiga ini apa bedanya sih? Tentunya ada beberapa perbedaan, tetapi yang paling penting yang kalian harus tahu adalah yang pertama adalah tingkat resikonya. Maksudnya kalau yang si Ed itu kalau misalnya rugi, itu ruginya diambil sendiri, kalaupun untung diambil sendiri. Tapi kalau misalnya ruginya sangat besar, itu tuh bisa berpengaruh ke harta pribadinya dia. Jadi dia tadinya punya rumah tapi dia rugi besar dan berhutang misalnya, itu bisa berpengaruh, rumahnya bisa-bisa diambil. Seperti itu. Untuk partnership atau yang 2 atau 3 orang bergabung itu, ya tentunya modalnya lebih tersebar, tetapi resikonya pun mereka tetap bisa terhubung ke harta pribadi mereka. Jadi kalau rugi itu bisa-bisa aset-asetnya atau hartanya itu bisa diambil juga. Nah, sedangkan kalau PT itu kan perusahaan terbatas, berarti resikonya pun terbatas. Kalau misalnya kita masukin 100 juta sebagai modal, terus perusahaannya rugi besar, ya udah kita berarti ruginya si 100 juta itu. Nggak ngaruh ke ke harta personal kita. Ini dengan asumsi tidak ada fraud ya, misalnya tidak ada kejahatan seperti itu. Dan ketiga ini nanti akan berbeda kalau di laporan keuangannya di bagian modalnya. Kan kalau si Eds itu modalnya sendirian, kalau Ed and Martis itu nanti modalnya kelihatan ada 2 orang misalnya. Sedangkan kalau yang perusahaan, yang corporation, di modalnya di situ bakal di capital, di ekuitasnya bakal ada penjelasan mengenai jumlah saham, harga saham, dan lainnya. Tapi itu nanti akan dibahas lebih dalam lagi setelah kita melewati beberapa materi yang akan kita bahas lebih dulu. Lalu yang berikutnya adalah bisnis stakeholder. Bisnis stakeholder ini intinya adalah orang atau entitas yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan kita. Lalu contohnya apa? Lalu urusannya apa nih sama kita sebagai orang yang membuat laporan keuangan? Jadi laporan keuangan kita itu intinya nanti akan kita berikan kepada stakeholder ini. Mengapa? Karena ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap stakeholders. Oke, kita langsung lihat aja bagaimana proses kita sebagai akuntan memberikan informasi terhadap stakeholder. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi stakeholder dulu. Stakeholder itu siapa sih? Jadi kalau misalnya secara internal, itu tuh ada pemilik atau pemegang sahamnya, lalu ada juga manajer atau pembuat keputusannya, dan juga ada pegawai lainnya. Sedangkan untuk stakeholder eksternal, berarti ini pihak di luar perusahaan. Yang pertama adalah pelanggan kita, lalu yang kedua adalah kreditor atau pihak yang memberi hutang terhadap kita, misalnya bank misalnya, dan juga pemerintah. Kalau pemerintah ini memang untuk keperluan pajak pada umumnya. Nah, setelah kita tahu siapa saja stakeholder kita lalu mengukur kebutuhan informasi dari stakeholder. Masing-masing stakeholder ini butuhnya apa saja sih? Misalnya untuk manajer berarti dia butuh laporan kita yang bisa membuat dia membuat keputusan lebih bagus. Sedangkan untuk kreditor, misalnya dia butuh melihat uang cash kita tuh banyak nggak sih untuk ngebayar cicilannya sama dia. Sedangkan untuk pemerintah misalnya mereka ingin tahu berapa sih untungnya perusahaan kita. Mengapa?
Karena kan kita membayar pajak menurut tingkat keuntungan perusahaan kita ya. Jadi setelah kita mengukur dan mengetahui kebutuhan informasi masing-masing stakeholder, yang ketiga adalah kita perlu mendesain sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Lalu setelah mendesain sistemnya, barulah dicatat semua transaksi yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan aktivitas bisnis di perusahaan. Nah, kebanyakan kita memang bakal berada di area ini ketika area mencatat dan menghitungnya ya. Nah, proses kelima adalah setelah kita mencatat dan menghitung, kita membuat laporan keuangan. Nah, si laporan keuangan inilah yang kita berikan kepada stakeholders kita. Mengapa? Ya karena mereka berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Ada yang dipakai untuk membuat keputusan tahun berikutnya, ada yang dipakai untuk eh, ngecharge pajak sama kita, atau ada juga yang mungkin dipakai untuk melihat apakah perusahaan kita ini bagus atau tidak. Apakah perusahaan ini kita ini layak di invest atau layak dikasih pinjam atau enggak sih, seperti itu. Jadi analoginya itu laporan keuangan kok penting sih. Jadi itu tuh seperti data-data ketika orang mau tinju. Jadi kalau misalnya ada yang pernah menonton tinju, sebelum pertandingan itu mereka semacam diberikan informasi mengenai dua orang yang tinju ini. Berapa tingginya, berapa jangkauan tangannya, apakah dia menangnya berapa kali, kepalanya seperti apa, umurnya. Mengapa? Karena itu supaya orang bisa menebak-nebak kira-kira yang menang itu yang mana ya, dengan menggunakan informasi tersebut. Sama juga seperti laporan keuangan. Jadi ketika orang lain misalnya ingin berinvestasi di suatu perusahaan, atau misalnya bank ingin memberikan kredit, mereka juga kan harus tahu data-data dari si perusahaan tersebut ya. Dibandingkan mana perusahaan yang bagus, mana yang tidak. Itulah fungsi dari laporan keuangan. Ada satu konsep yang sangat penting. Ini namanya konsep kesatuan usaha. Jadi kita harus memisahkan antara pemilik dan si perusahaan, karena ini adalah salah satu konsep yang sering membingungkan saya bahas di depan. Misalnya ada perusahaan, ada pemilik ya. Jadi contohnya nih, ada Pak Tono, dia membuat perusahaan bakso. Uang si perusahaan bakso itu dengan uang Pak Tono itu harus dipisahkan. Dan akuntan hanya mencatat uang perusahaannya saja. Jadi yang pertama adalah perusahaan dan pemilik harus dipisahkan hartanya. Yang kedua, akuntan seperti kita lihat, dia hanya fokus ke perusahaannya saja, tapi tidak ngurusin apa yang dilakukan si pemiliknya. Mau pemiliknya beli BMW, mau pemiliknya beli rumah baru, selama dia tidak menggunakan uang perusahaan ya nggak diurus. Kecuali misalnya pemiliknya itu ingin membeli rumah barunya dengan mengambil modalnya, itu kan uang dari perusahaan keluar ya ke dia ya, barulah dicatat karena itu kan berpengaruh ke perusahaan. Tapi kalau misalnya tanpa menggunakan uang perusahaan pemiliknya membeli sesuatu, itu nggak ngaruh. Jadi yang harus ditekankan sekali lagi, kita hanya mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan si perusahaan. Misalnya ini kan pemiliknya nih, contohnya itu ini ya, Bezos ya. Dia Bezos, pemilik Amazon. Berarti kita cuma nyatet apa yang terjadi di Amazonnya saja, tetapi tidak dengan apa yang terjadi di si Jeff Bezosnya. Semoga ini dipahami dan diingat terus ya, supaya tidak membingungkan ke depannya. Nah, ini adalah salah satu konsep yang paling penting, atau mungkin konsep penting pertama yang harus kita tahu, yaitu persamaan akuntansi. Mungkin kalian pernah melihat atau mendengarnya ketika SMA, ini kan gampang ya. Padahal dari konsep ini kita bisa mengerti hal-hal yang kompleks di bidang accounting ini. Pertama, kita lihat dulu aja deh ya persamaannya, itu tuh aset
sama dengan kewajiban atau liabilities ditambah owner equity atau ekuitas atau capitalnya atau modalnya si perusahaan. Sekarang kita bahas satu-satu deh itu apa artinya. Yang pertama, aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh si bisnis tersebut. Jadi kalau misalnya perusahaannya punya gedung, perusahaannya punya produk, perusahaannya punya mobil, itu adalah harta si perusahaannya. Aset itu adalah harta. Sedangkan kewajiban adalah berapa hutangnya si perusahaan ini terhadap pihak ketiga. Jadi hutang yang harus dibalikin ya. Nah, yang berikutnya adalah modalnya si pemilik. Berarti ini adalah hak dari si pemilik atas si harta perusahaan tersebut. Tapi supaya lebih mudahnya, saya menggunakan konsep yang jauh lebih mudah. Yang pertama adalah aset sama dengan kewajiban tambah modal itu sama saja. Tapi logikanya seperti ini. Kalau aset itu perusahaan punya apa saja? Ya misalnya saja ya, bisa punya rumah, bisa punya, maksudnya rumah itu ini ya, gedung. Ini maaf gambarnya, bisa punya mobil, terus bisa punya banyak box persediaan. Pokoknya ini adalah harta-harta dari si perusahaan. Sedangkan yang di sisi sebelahnya, kewajiban tambah owner equity, itu tuh kamu punya uangnya dari mana untuk punya segala macam itu. Jadi ini prinsipnya adalah prinsip pertanggungjawaban. Kamu punya apa? Lalu kamu kok bisa dapat itu? Kamu dapat duitnya dari mana? Jadi misalnya nih, dari semua dari ketiga harta ini dia minjem ke bank 500 juta, modalnya misalnya 200 juta. Sedangkan total ini semua adalah 700 juta. Jadi asetnya atau hartanya kan ada 700. Kamu dapatnya itu dari mana aja tuh? Dapat duitnya. Oh, dapat duitnya saya dari bank 500, modal saya sendiri 200. Sama-sama 700 ya. Kan harus kayak gitu ya. Kita barangnya apa, kita dapat dari mana itu harus sama ya. Nah, begitu juga kalau pakai bahasa kerennya yaitu asetnya berapa, liabilitiesnya berapa atau ngutang ke orangnya berapa, lalu modalnya berapa atau modal diri kita sendiri. Semoga di sini lebih paham ya. Jadi dibanding kita mengapalin apa definisi-definisi dengan ini yang selangit dengan apa dengan bahasa yang selangit, lebih baik kita menggunakan yang sederhana seperti ini tapi mengerti. Lalu berikutnya adalah ini adalah yang kita catat, business transaction. Intinya itu adalah kejadian yang bisa mengubah kondisi finansial perusahaan secara langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya dia membeli sesuatu terhadap vendor itu kan berpengaruh ya terhadap kondisi finansial perusahaan. Begitu juga ketika misalnya pelanggannya bayar ke dia atau membeli sesuatu ke dia itu kan berpengaruh ya. Berarti itu sudah termasuk transaksi. Nah, sekarang kita ambil contoh saja deh. Jadi, tanggal 1 November 2020, John Wick, dia mikir, aduh saya harus ngebuat perusahaan deh, pengen bisnis. Akhirnya dia mendirikan satu perusahaan, namanya Survivor Inc. Jadi John Wick ini pakai duitnya sendiri $25.000. Wah ini nih modal perusahaan saya ini nih $25.000. Kayak gimana kita nyatetnya? Ini kita menggunakan logika yang seperti kita sudah bahas tadi mengenai kita punya apa, lalu dapatnya dari mana. Makanya pencatatannya seperti ini. Kita punya apa? Kita itu maksudnya perusahaan ya, Survivor Inc.
Jadi kita bisa lihat di sini kita kan punya uang cash 25.000. Dapatnya dari mana? Oh, itu sih modal si John Wick. Berarti modalnya 25.000 juga. Masuk akal ya. Lalu berikutnya, seperti kita lihat di sini John Wick cash tetap ya 25.000, modalnya 25.000. Lalu yang berikutnya, perusahaan membeli tanah sebanyak 20.000 juga. Artinya logikanya ini seperti apa sih? Logikanya kita kan beli ya, beli cash ya. Berarti tanahnya bakalan naik 20.000, cashnya bakalan turun. Kenapa cashnya kok bakalan turun? Kan dipakai beli tanah. Kita ngasih uang, kita ngasih uang ke si pemilik tanah, kita dapat tanahnya. Berarti uang kita berkurang 20.000 sesuai dengan ini. Lalu tanah kita naik 20.000 juga. Sedangkan si modalnya ngaruh nggak? Enggak. Kan dia tidak terjadi apa-apa. Makanya jadinya seperti ini. Cashnya berkurang 20.000 kan bayar ya. Tanahnya nambah 20.000. Soalnya kan setelah bayar tanah kita dapat tanahnya. Lalu saldonya seperti apa? Saldonya cashnya jadi 5.000, lalu tanahnya jadi 20.000. Ini 5.000 karena tadinya kita punya duit 25.000 dibeliin ya 20.000. Ini kan secara total 25.000. Sedangkan di sini kan tadi nggak ada perubahan apa-apa yang mempengaruhi si modal ya, tetap 25. Berarti ini tetap sama. Inilah banyak yang bilang ini kok harus balance ya, memang harus balance. Kalau kita tarik lagi ke pertanyaan awal kita, kamu punyanya apa? Saya punya duit 5.000 sama saya punya tanah 25.000. Nah, terus kamu dapat itu dari mana? Oh, saya ngegunain modal si John Wick di awal. Bener ya? Jadi di transaksi ini nggak ada tambahan duit dari si John Wick. Ini tuh cuman perubahan dari cash berubah ke tanah. Jadi tadinya kita punya harta uang cash, kita tetap punya harta lainnya yaitu tanah. Jadi harta cash kita berkurang 20, harta tanah kita naik. Oke. Semoga mengerti di tahap ini. Nah, lalu di berikutnya, di yang transaksi berikutnya, si perusahaan ini membeli perlengkapan. Jadi dia kan butuh perlengkapan ya kayak stationery begitu-begitu sebanyak 1.350 dan akan bayar nanti. Jadi nggak langsung total. Logikanya seperti apa dong kalau kayak gini? Berarti harta kita nambah kan. Harta kita si supply ini bakalan nambah sebanyak 1.350. Apakah cash kita bakalan berkurang? Enggak dong, cash kita nggak berkurang. Soalnya kan dia bilang on account alias ngutang. Nah, kalau ngutang berarti nambahnya di sini ya. Nah, di sini berarti dia nambahnya utangnya nambah. Jadi transaksinya jadi seperti ini. Supply-nya nambah 1.300 karena beli ya, harta kita bertambah kan 1.350, hutangnya juga nambah 1.350. Kok nambah? Kan kita belum bayar. Artinya kita jadi punya hutang. Sekarang kita lihat totalnya. Cashnya tetap ya, nggak terjadi transaksi, kita nambah 1.300. Lalu si tanahnya tetap juga, lalu si hutangnya bertambah. Lalu modal John Wick nggak ngaruh sama sekali. Ini kalau di total itu berarti jadi 26.360. Ini juga sama, 26.350. Apa yang kita punya segini, kita dapatnya dari mana segini. Nah, yang berikutnya adalah si perusahaan memberikan jasa ke customer, lalu mendapatkan pendapatan karena kita udah ngasih jasa. Misalnya itu kalau misalnya pengacara berarti dia
memberikan jasa hukum terhadap si kliennya misalnya ya. Lalu dari transaksi tersebut si perusahaan menerima uang cash sebanyak 7.500. Berarti kalau kita pakai logika ini seperti apa ya jalannya? Berarti uang cash kita bertambah ya 7.500 ya. Jadi uang cash kita akan bertambah sebanyak 7.500. Lalu apalagi nih yang ngaruh ke sana? Yang ngaruh satunya lagi adalah modal. Jadi karena ini bentuknya masih persamaan akuntansi sederhana, belum jurnal-jurnalan, kalian harus tahu logikanya dulu kenapa ini masuknya ke modal. Soalnya gini deh, kalau misalnya perusahaan rugi, modal kamu kalau kamu sebagai pemiliknya nambah nggak? Nambah kan? Sorry. Kalau perusahaannya untung, modal kamu artinya bakalan bertambah kan? Tapi kalau rugi, ya modal kamu juga yang bakalan berkurang kan? Gitu kan ya logikanya ya. Sedangkan kalau ini yang ngutang nih, yang ngutang ini nih, yang diutangin, kalau kamu dia nggak urus, kamu mau rugi, kamu mau nambah, ya dia sih tetap aja segitu utangnya. Tapi kalau si pemilik kita untung atau rugi, ya berpengaruh dong. Nah ini kan kita dalam tanda kutip kita dapat duit nih ya 7.500, berarti modal kita pun nambah 7.500. Logikanya seperti tadi ya, kalau misalnya kita untung atau rugi itu ngaruhnya itu bakalan ke si pemilik, bukan ke si yang kita utangin. Jadi transaksinya seperti ini, 7.500 bertambah uang cashnya, lalu modalnya 7.500 bertambah karena penghasilan. Nah, setelah kita tambah ini, saldonya pasti debit, aset dan liabilities plus owner equity-nya itu pun pasti sama. Sekarang kita lanjut lagi ke transaksi berikutnya. Nah, karena tadi transaksi sebelumnya si perusahaan itu kan dapetin penghasilan, tentunya kita pun harus ngebayar beban-beban. Misalnya beban gaji pegawai sebanyak 2.000-an, lalu beban sewa karena kita harus nyewa kantornya 800-an, lalu ya beban-beban lainnya itu listrik dan lain-lain itu bisa 400-an, lalu juga beban lainnya 275-an. Kalau ini pun logikanya seperti tadi, karena kita bayar berarti uang cash kita bakalan berkurang ya. Di lain pihak ketika kita pakai beban-beban, berarti kan kebalikannya dari pemasukan ya, ini pengeluaran ya, berarti modal kita pun, modal John Wick pun bakalan berkurang juga. Karena itu jadinya seperti ini, ada beban gaji, beban rental, beban utilitas, lalu beban lain-lain. Kalau di sini kita langsung ditotalin aja 3.600. Nah, setelah kita totalkan, si cashnya dikurangin, lalu ini dikurangin, jumlahnya jadi seperti ini si saldonya. Duit kita tinggal 8.850, supply kita tetap, lalu tanah kita tetap 20.000, hutang kita tetap 1.350 kan belum dibayar ya. Untuk si modal 28.850. Nah, berikutnya adalah kita kan perusahaan kita si Survivor ini kan tadinya punya hutang ini ya 1.350. Tapi ternyata kita tuh bakalan bayar 950. Kalau kayak gini logikanya seperti apa? Artinya uang cash kita bakalan berkurang dong, kan bayar. Ketika bayar kita ngeluarin uang cash kita. Tapi utang kita bakalan berkurang juga. Ya, logikanya kalau utang kita dibayar berarti utangnya berkurang dong. Makanya transaksinya jadi seperti ini. Cashnya berkurang 950, dia kan ngeluarin duit 950, tapi
si hutangnya pun berkurang 950. Ini adalah saldo setelah kita melakukan transaksi tersebut. Dan tentunya pastinya tetap sama. Nah, pas di akhir bulan dihitung-hitung itu kan tadinya kita beli si supplies atau si perlengkapan itu kan 1.350 ya. Ternyata setelah dihitung-hitung, jadi di akhir bulan kan apa nggak ketika dipakai tidak dicatat, tetapi pas di akhir bulan dihitung. Oh, ternyata sisanya dari 1.350 ini, sisanya adalah 550. Sedangkan yang terpakai adalah 800. Iya dong, logikanya gitu dong. Kalau kita punya barang 1.350, sisanya itu 550, berarti yang terpakai adalah 800. Ini gimana cara nguranginnya? Nah, kalau kayak gitu logikanya adalah si supply ini kan tadinya 1.350 ya. Berarti supply-nya harus berkurang 800 kan? Supaya nanti sisanya saldonya 550. Berarti yang pertama adalah si supply kita berkurang sebanyak 850. Nah, lalu yang apa? Akun lain yang terpengaruh apa? Jadi, sederhananya seperti ini. Kalau misalnya harta sudah terpakai, ini nih ya, sudah terpakai, itu tuh artinya jadi expense atau beban. Oleh karena itu, kan tadi kita udah pernah ngitung beban ya. Beban kan masuknya di sini ya berkurang ya. Nah, itu pun berarti seperti itu. Nanti ada supply expense di sininya. Jadi transaksinya seperti ini. Terpakai 800, jadi dikurangi 800. Karena terpakai itu artinya menjadi expense. Ini pun berkurang. Maka saldonya seperti kita lihat, saldonya sisa 550. Bener kan ya? Nah, ini adalah saldo dari ketiganya, ini adalah saldo dari liabilities dan owner equity, dan dijamin ya pasti sama juga. Kalau di sini ini adalah salah satu logika yang penting yang perlu kalian pahami, dan banyak banget yang kurang paham atau miss di sini walaupun anak accounting. Jika harta sudah terpakai, itu artinya si harta tersebut berubah menjadi expense atau jadi beban. Nah, ketika di akhir bulan si John Wick dia pengen membeli sesuatu nih. Aduh, duit saya kan udah dimasukin ya tadi ya di awal tahun itu, di awal itu 25.000. Sekarang kan modal saya udah jadi gede tuh ya gara-gara untung dan lain-lain ya. Udah jadi 28.000 sekian ya. Saya pengen ngambil 2.000 deh buat sesuatu. Nah, dia nggak boleh langsung ambil dari perusahaan. Misalnya dia butuh cash nih, misalnya dibutuh tanah langsung diambil, nggak bisa. Dia harus ngambil di sini. Kalau misalnya, kalau ini logikanya sederhana sih. Ini kayak kita punya perusahaan ya kita ambil aja modalnya. Berarti nanti sih modal ini bakalan berkurang di sini. Jadi apa? Kalau misalnya perusahaan gede itu kan dividen ya. Kalau ini jadi drawing. Kalau misalnya masih perusahaan masih kecil atau perusahaan perseorangan bukan perusahaan masih kecil, sorry. Jadi yang kita ambil adalah apa? Transaksinya adalah uang cashnya dikurangin 2.000 ya karena dia kan ngambil cash ya. Lalu ngaruhnya kemana lagi? Ngaruhnya ke modal dia pun berkurang, iya kan? Kalau dia ngambil duit dari perusahaan artinya dia ngambil modal dia sendiri kan? Artinya itu dikurangin juga 2.000. Nah, hasilnya jadi seperti ini si saldonya. Nah, ini karena tadi ada yang beberapa berhubungan dengan owner equity, kita pun jadi harus mengerti
logika dari modal. Jadi nih, kalau si owner equity atau modal pemilik, ini modalnya si John Wick tadi ya, bakalan berkurang kalau diambil, ya logis ya, kalau diambil bakalan bertambah kalau dia naruh duit atau berinvestasi. Kayak tadi kan, ketika waktu pertama dia masukin 25 kan, berarti nambah kan modalnya kan. Ya, logis ya. Lalu bakal nambah juga kalau untung atau kalau ada pendapatan, sorry. Jadi kalau misalnya ada pendapatan, pendapatan itu kan bakalan jadi nambahin modalnya dia ya. Kebalikannya ketika ada beban, beban listrik, beban gaji dan lain-lain itu pun bakal ngurangin owner equity-nya dia. Jadi ini adalah logika awal yang mungkin kalian harus pahami dulu. Jadi nanti ketika misalnya kalian membuat laporan keuangan ataupun sudah menjurnal debit kredit, kalian bakalan lebih ngerti mengapa seperti itu. Jadi pahami dulu logika ini. Nah, sisanya itu adalah net income, sisa pendapatan dan expense. Ya ini sih pakai logika aja ya. Kalau misalnya pendapatannya kita punya perusahaan misalnya pendapatannya 10 juta. Terus uang beban-bebannya kita cuma ngeluarin 3 juta. Berarti net income-nya 7 juta kan. Keuntungan kitanya 7 juta kan. Keuntungan kita ini nanti masuk ke mana? Keuntungan kita ya ujungnya bakalan masuk ke owner equity lah. Kan kalau untung perusahaan bakal jadi ini haknya si pemilik ya. Terus kalau rugi kayak gimana? Ya rugi bakal juga masuk ke owner equity juga ruginya dia. Berarti resikonya kan itu resiko si pemilik. Ini nanti bakalan jauh lebih jelas ketika kita ngebuat laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu adalah semacam ringkasan dari semua informasi yang sudah tadi kita catat. Jadi supaya orang bisa lebih mudah dalam membuat keputusannya. Nah, financial statement itu ada 5. Yang pertama adalah income statement. Oh, ini adalah kita melihat pendapatan atau revenue atau juga misalnya penjualan kalau dia menjual produk dan expenses atau beban-beban. Jadi kita nanti bisa ngitung dia pendapatannya berapa, beban-bebannya berapa, lalu untung atau ruginya berapa. Berarti ini memang menghitung profitabilitas dari si perusahaan pada periode waktu tertentu yang spesifik. Maksudnya, jadi ini adalah misalnya laporan keuangan dalam 1 bulan atau laporan keuangan dalam 1 tahun pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, misalnya seperti itu. Lagi-lagi nanti ini akan terlihat apa bedanya ya ketika kita sudah membuat laporan keuangan. Kalau yang ini, Statement of Owner Equity itu adalah ringkasan dari perubahan kepemilikan ekuitas atau perubahan modal dari si perusahaan. Jadi kalau tadi perusahaan si John Wick itu yang transaksi-transaksi yang berpengaruh sama modalnya dia itu apa aja sih? Nah, dicatatnya itu di sini. Ini ada balance sheet atau laporan posisi keuangan kalau untuk yang sekarang. Oh iya, di video ini lagi-lagi saya tidak akan terlalu fokus ke istilah atau penyebutan karena itu kan bisa saja berganti dan kalian tinggal menyesuaikan saja. Yang penting kan logikanya. Kalau ini isinya adalah aset kita berapa, utang kita berapa, dan modal kita itu berapa. Dan kita bisa lihat ya, ini memang faktor-faktornya yang tadi kita lihat di persamaan akuntansi. Nah, di sini itu pada waktu tertentu. Jadi kalau balance sheet ini misalnya laporan laporan posisi keuangan per 31 Desember. Apa bedanya tuh sama yang income statement sama yang statement of owner equity? Bedanya adalah kalau ini tuh kayak foto, kayak snapshot. Jadi laporan keuangannya kan selalu jalan terus ya. Dia moto
di 31 Desember. Per 31 Desember, uang kita misalnya ada cash misalnya di situ, uang kita 10 juta. Nah, berarti per 31 Desember uang yang ada di kita itu 30 eh sat, sorry, misalnya ada 10 juta ya. Berarti uang kita ada 10 juta per 31 Desember. Kalau income statement itu logikanya adalah penjualan dari Januari sampai Februari itu 10 juta. Jadi si 10 juta itu bukan penjualan hanya di 31 Desember, tetapi dalam jangka waktu tertentu atau periode waktu tertentu. Nah, ini adalah laporan arus kas. Jadi kalau ini kita mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan uang tunai. Mungkin kalian berpikir ini apa bedanya sama income statement misalnya. Di income statement itu enggak semua transaksi itu tuh langsung pakai tunai. Tadi inget kan misalnya kita dapat klien. Kalau tadi sih contohnya kita memang dapat klien dan si klien ini membayar kita secara cash. Tetapi pada kenyataannya suka ada kan kliennya dikasih servis dulu tapi dia bayarnya 3 bulan depan. Itu kan nggak ada cash di situ kan. Nah, kalau itu nggak masuk ke cash flow. Jadi si cash flow ini beneran seperti namanya ya, berhubungan dengan cash. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Kalau ini adalah penjelasan detail dari semua laporan-laporan lainnya. Contohnya nih, di income statement ada catatan misalnya penjualan 100 juta. Nah, di notes ini bisa aja kalau misalnya perlu disebutin si 100 juta itu sebetulnya 80%-nya itu ke PTA misalnya. Yang lain-lainnya itu yang 20%-nya itu ke 10 perusahaan lainnya. Jadi dia ngasih penekanan bahwa PTA itu klien yang sangat penting. Sebelum masuk ke contohnya, harus disadari juga bahwa setiap laporan keuangan ini berhubungan satu sama lain. Nanti bakal kelihatan jelas di contohnya sih. Jadi, tapi kita di sini dulu aja ya. Income statement ini nanti bakalan berhubungan ke statement of owner equity karena keuntungan atau kerugian kan itu bakal berhubungan sama si pemilik ya. Artinya nyambung ke sini karena ini memang laporan tentang ekuitas pemilik. Lalu dari sini itu pun bakal nyambung ke neraca. Mengapa? Karena kan di neraca pun ada modal pemilik ya. Hasilnya itu diambil dari laporan ini sebelumnya. Dan di cash flow nanti pergerakan cash atau uang tunai itu tuh tentunya harus nyambung dengan apa yang terjadi di balance sheet. Sedangkan untuk catatan atas laporan keuangan ini sih nyambung ke semuanya. Oke, kita langsung lihat aja contohnya supaya kalian jauh lebih jelas. Kita lihat ini adalah income statement. Income statement seperti yang sudah dibahas, ini kan isinya adalah pendapatan dan beban-beban. Kita bisa lihat pendapatannya di sini ya, yang 7.500 kalau kita cek tadi. Lalu berikutnya adalah beban-beban. Beban gaji, beban apa sewa dan semuanya tadi yang udah ada. Kalau ditotalkan ini nanti hasilnya adalah ini kayaknya salah nih. Karena ini jadi 2000. Ini typo ya. Kalian bisa hitung sendiri, maaf saya belum sempat ngebenerin. Dan nanti tapi hasilnya adalah ketika pendapatan dikurangi semua beban itu hasilnya adalah 3.500
Nah, 3.050 ini seperti kita lihat, ini kan adalah pendapatan bersih atau net income. Ini bakalan nyambung ke laporan atau laporan perubahan modal. Nah, sekarang kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu, ini adalah semua transaksi yang berhubungan dengan modal-modal. Seperti kita lihat, John Wick kan masukin 25.000 ya tanggal 1 ya. Nah, berarti ini kan berhubungan dengan modal ya, nambah ya. Lalu berikutnya nambah juga keuntungan. Keuntungan kan ngaruh ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, keuntungan perusahaan pasti ngaruh untuk si modalnya si perusahaan. Seperti yang dari laporan tadi kita sebelumnya, itu jumlahnya adalah 3.050. Makanya setelah dijumlah 28.050. Tapi setelah ini, menurut kalian ada lagi nggak transaksi yang berhubungan dengan modal? Ada tadi, jangan sampai dilupakan. Itu adalah tadi, dia kan sempat mengambil untuk keperluan pribadinya, ngambil modal sebanyak 2.000. Ingat ya, tadi ada ya. Jadi kalau misalnya kalian sambil catat, kalian bakalan lihat si transaksi ini. Nah, setelah ini kita kurangkan saja dari 28.000 sekian dikurangi 2.000. Berarti totalnya adalah 26.000. Si 26.000 ini harus nyambung ke laporan keuangan yang berikutnya, yaitu balance sheet atau neraca. Itu nyambungnya di mana? Ya tentunya nyambungnya di ekuitas, karena kan ini atau di equity. Karena ini kan emang modalnya dia ya, capital ya. Nih, seperti kita lihat. Jadi kalau misalnya kalian tadi semua tambah-tambahkan saldonya, kan tadi cash segini, supply segini, tanah segini, hutangnya pun 400. Untuk si modal adalah 26.050. Sama seperti laporan perubahan modal yang tadi ya. Perubahan modal. Sorry nih hancur gini tulisannya. Jadi setelah kita tambah-tambahin, total asetnya 26.450, owner equity-nya 26.450 ketika ditambah liabilities ya. Balance. Ini logikanya sama seperti yang tadi udah sempat kita bahas. Kalau ini kita belah, ini adalah kita punya apa aja. Terus ini deh adalah dari mana. Kita punya cash, kita punya supply, kita punya tanah. Terus pertanggungjawabannya gimana? Oh, itu ngutangnya 400, modalnya 26.000. Seperti itu. Ini udah pada nyambung kan ya dari awal, maksudnya laporan keuangannya udah terlihat flow-nya ya. Terus ada satu lagi kan tadi yang belum kita bahas, itu adalah ini dijelasin juga itu dari perubahan modal. Adalah cash flow atau laporan arus kas. Laporan arus kas itu intinya adalah si cashnya, si semua transaksi yang berhubungan dengan cash itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah dari aktivitas operasi. Jadi ini adalah pengeluaran dan pemasukan dari aktivitas operasi sehari-hari perusahaan. Ya, pembelian, seperti itu ya, penjualan, seperti itu. Lalu berikutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi atau investing. Kalau ini yang berhubungan dengan investasi tentunya seperti namanya, tapi untuk memudahkannya adalah ini berhubungan ketika perusahaan membeli atau menjual aset jangka panjangnya. Ya misalnya dia perlu mesin, dia perlu membeli mesin atau membeli pabrik, itu kan disebutnya kita berinvestasi ke mesin tersebut atau berinvestasi ke pabrik tersebut kan ya. Sedangkan yang ketiga adalah financing atau pembiayaan. Kalau ini berhubungan dengan pembiayaan dalam jangka panjang. Misalnya investasi atau minjam ke bank misalnya.
atau ketika si pemilik mengambil modalnya balik. Kalau misalnya kita lihat contoh, kita bisa lihat di sini tuh 7.500 itu kan yang tadi dari operasional kan, operasional sehari-hari ya, ketika terjadi pembelian tadi. Lalu ketika kita membayar expense, membayar beban-beban dan juga membayar hutang ke kreditor, itu kan hutang jangka pendek ya, itu masuknya juga ke operating. Berarti sedangkan ini tambah kan, ini berkurang. Berarti jumlahnya 2.900 untuk operating. Untuk investing, kita hanya berinvestasi ke aset jangka panjang yaitu tanah. Ketika kita beli tanah, tadi beli tanahnya berapa? 20.000 kan? Itu kan cash kita berkurang ya, 20.000 ya. Berarti negatif juga ini. 20.000. Nah, berikutnya adalah untuk financing, ini adalah kita ngemodalinnya dapat dari mana gitu. Selain dari modal si pemilik juga biasanya dari utang jangka panjang. Cuman dalam kasus ini itu tuh hanya ada dua. Yang pertama adalah si John Wick masukin uang 25.000 plus, lalu John Wick ngambil duitnya 2.000, ya kan? Berarti saldonya adalah untuk financing atau pembiayaan itu tuh 23.000. Ya, kita tinggal tambahin aja 2.900 dikurang 20.000 ditambah 23.000. Kita bisa lihat adalah cashnya adalah 5.900. Ini harus sama dengan cash di balance sheet atau di neraca. Kita lihat ya, 3.900. 5.900. Coba kita cek. Sama ya. 5.900. Artinya laporan keuangan kita memang terhubung satu sama lain seperti yang sudah sempat kita bahas tadi. Jadi itu salah satu prinsip paling penting yang harus kalian tahu adalah laporan keuangan itu berartikulasi atau saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalaupun misalnya lagi ujian, kalian ngelihat kok nggak nyambung angka-angkanya, itu kemungkinan salah. Ini adalah saya kasih contoh supaya lebih mudah bagaimana laporan keuangan ini berhubungan satu sama lain. Ini diambil dari bukunya Suarjono. Seperti kita lihat nama-namanya agak beda-beda ya. Oleh karena itulah kenapa saya pun di sini tidak menekankan kepada nama-nama akun. Karena terkadang beda perusahaan memiliki istilah unik tersendiri. Sedangkan prinsipnya sih sama-sama. Saya cuma di sini pengen nunjukin hubungan-hubungannya saja. Kita lihat ini laporan laba rugi. Hasilnya ada laba bersih. Ini nyambung ke sini. Nyambung ke laba bersih di sini. Lalu setelah semua transaksi-transaksinya ditambah, hasilnya ini nih, laba ditahan. Nah, laba ditahan ini istilah lama sih. Kalau sekarang biasa disebut saldo laba atau return earning. Ini tuh untuk mudahnya saat ini kalian bisa berpikir kalau ini tuh modalnya kalau berbentuk PT. Kalau tadi kan kita berbentuk perseorangan ya. Kalau bentuk PT bisa disebutnya laba ditahan. Jadi ada saham, ada laba ditahan dan lain-lain. Pokoknya ini adalah akumulasi dari laba-laba dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti kita lihat di sini nyambung ke sini, dari sini nyambunglah ke sini. Jadi kalau misalnya tadi yang perseorangan itu yang nyambungnya adalah modal, kalau di sini tuh karena PT nyambungnya laba ditahan, tetapi prinsip dan logikanya sama. Di sini kita bisa lihat ada aliran, ada artikulasi laporan keuangannya. Kalaupun misalnya kita ada laporan cash satu lagi misalnya, itu pun laporan cashnya harus nyambung sih. Cuma dalam contoh ini memang nggak ada. Jadi itu tadi kita sudah menelusuri dari awal tadi, dari hal-hal yang sangat dasar, bentuk-bentuk perusahaan, lalu logika apa yang harus kita tahu.
lalu jenis transaksi dalam persamaan akuntansi, lalu sampai ke laporan keuangan di akhir, kita sudah mendalaminya satu persatu. Semoga itu bisa membantu dan bisa menajamkan logika kalian dalam memahami akuntansi. Jadi kalian tidak perlu menghafal, tetapi bisa menggunakan logika-logika yang tadi sudah saya jelaskan di sepanjang perjalanan ini ya, bagian ini. Oke, untuk bagian ini cukup segini, kita akan lanjut ke bagian berikutnya.